Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Jumpa lagi dengan Ibu Adri dalam proses pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Merdeka! 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 Iya, tetap semangat ya. Oke. Anak-anak, perlu kami ingatkan bahwa minggu lalu kita sudah membahas yaitu bentuk-bentuk pecahan. Apa saja anak-anak bentuk-bentuk pecahan tersebut? Nah, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Nah, bagaimana mengubah bentuk-bentuk pecahan tersebut? Nah, sekarang kita sudah tiba di pembelajaran yaitu mengubah pecahan biasa menjadi persen atau sebaliknya. Masih ingat kan? Pecahan biasa yaitu pecahan yang memiliki pembilang dan penyebut. Pecahan desimal adalah pecahan yang memiliki tanda koma, yaitu 1 angka di belakang koma per 10, 2 angka di belakang koma per 100, 3 angka di belakang koma per 1000, dan seterusnya. Nah, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Apakah itu persen? Persen artinya per 100. Misalnya 40%, artinya 40 per 100. Nah, bagaimanakah mengubah pecahan biasa menjadi persen? Perhatikan contoh berikut. Cara pertama, 2/5. 2 merupakan pembilang, 5 merupakan penyebut. Nah, cara ini yang menjadi pusat perhatian adalah penyebutnya. Mengapa? Karena penyebutnya ini untuk menghasilkan perseratusan. Masih ingat kan? Pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama. 2/5. Berarti 5 ini dikali dengan berapa untuk mendapatkan nilai 100? Nah, 5 dikali 20 sama dengan 100. Maka pembilangnya harus pula dikali dengan 20. 2 kali 20 sama dengan berapa, nak? 40. Nah, jadi 2/5 sama dengan 40 per 100. 40 per 100 sama dengan 40%. Nah, ya kan? Itu cara pertama. Cara kedua, boleh langsung 2/5 dikali dengan 100. Nah, ini juga ada prosesnya. 2/5 dikali dengan 100. Tentu prosesnya adalah sebagai berikut. 100 dibagi 5. Sama dengan berapa, nak? Oh, 20. Bagus. Setelah 100 dibagi 5 sama dengan 20, maka hasilnya ini jangan lupa dikali dengan pembilangnya. 20 dikali 2 sama dengan 40. Ya, 20 dikali 2 sama dengan 40.
Jadi 2/5 dikali 100 sama dengan 40%. Sama nilainya kan? Sama hasilnya kan? Iya. Jadi baik cara pertama maupun cara kedua boleh Anda gunakan mana saja yang kamu anggap mudah. Ya. Saya berikan contoh lagi yang kedua. 3/4. 3/4. Saya ingatkan kembali bahwa yang menjadi pusat perhatian adalah penyebutnya. Untuk dikalikan bilangan berapa mendapatkan 100. Nah, 4 dikali 25 sama dengan 100. Maka ingat pembilangnya juga dikali 25. Yaitu 3 dikali 25 sama dengan 75. Jadi 75/100. 75/100 sama dengan 75%. Ya kan? Nah, bagaimana lagi dengan cara yang kedua? 3/4 dikali 100. 100 dibagi 4 sama dengan 25. Setelah itu jangan lupa dikali dengan pembilangnya. Ya. 25 dikali 3 sama dengan 75. Jadi hasilnya 3/4 dikali 100 sama dengan 75%. Hasilnya sama kan? Baik cara pertama maupun cara kedua, hasilnya sama. Itulah matematika. Ya. Oke? Bagaimana anak-anak Ibu? Paham kan? Oke. Sekarang kita pindah ke sebaliknya. Nah, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Yang tadi mengubah pecahan biasa menjadi persen. Sekarang sebaliknya. Mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, 40% artinya 40/100. Nah, ingat kembali lagi ke penyederhanaan atau ke bilangan senilai. Tetap pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. 40/100. Nah, harus disederhanakan. 40 bagi 20 sama dengan 2. 100 dibagi 20 sama dengan 5. Jadi 40/100 setelah disederhanakan menjadi 2/5. Nah, 2/5 diubah menjadi pecahan persen. Nah, hasilnya sama dengan 40/100. Ya, Ibu ulangi. 40% sama dengan 40/100. Pecahan biasanya. Nah, ingat kita mau sederhanakan. Bagaimana caranya? Masih ingat kan? Pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. 40 dibagi 20 sama dengan 2. 100 dibagi 20 sama dengan 5. Jadi 40% sama dengan 40/100 dan disederhanakan lagi menjadi 2/5. Ya.
Contoh kedua, 75%. Artinya 75/100. Masih bisa disederhanakan. 75 dibagi 25 sama dengan 3. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Jadi 75% senilai dengan 3/4. Atau 3/4 sama dengan 75%. Sebaliknya kan? Nah, sangat mudah. Berikut mengubah pecahan desimal ke persen. Nah, Ibu berkali-kali jelaskan, ingat pecahan desimal, 1 angka di belakang koma per 10, 2 angka di belakang koma per 100, 3 angka di belakang koma per 1000, dan seterusnya. Contoh, 0,25 artinya 25/100. Nah, 25/100 masih mau lagi disederhanakan. Nah, kira-kira bilangan berapa, Nak? Untuk lebih sederhananya. Nah, ingat pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. 25 dibagi 25 sama dengan 1. 100 dibagi 25 sama dengan 1/4. Jadi 0,25 setelah dirubah menjadi persen, yaitu 25/100, diubah menjadi pecahan biasa, menghasilkan 1/4. Jadi ini senilai 0,25 senilai dengan 25% atau 25/100 dan senilai dengan 1/4. Iya. Contoh kedua, 1/4. Nah, kembalikan. Ya, kebalikannya lagi. 1/4. 1, ingat, Ibu ulangi, 1/4. Yang menjadi pusat perhatian adalah penyebutnya. Dicarikan bilangan pengali untuk mendapatkan nilai 100. 4 dikali berapakah untuk mendapatkan nilai 100? 4 dikali 25 sama dengan 100. Nah, jangan lupa pembilangnya juga dikali 25. 1 kali 25 sama dengan 25. 4 dikali 25 sama dengan 100. Jadi 1/4 sama dengan 25%. Ya kan? Nah, seperti tadi 0,25 sama dengan 25/100 atau 25%. Cukup, anak-anak? Bisa paham kan? Nah, untuk itu maka tibalah saatnya sekarang tugasnya Ibu akan kirimkan. Oke? Iya, selamat bekerja dengan santai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.